Got on my leather jacket Thriller. The show ain't nothing Miller. Man, I'm a lady killer. If I want her, I'm a stealer. I promise I can make her fly away like caterpillars. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Halo Sobat dan Pasar Mengajar, jumpa lagi dengan Pak Wite. Pada video kali ini Pak Wite akan menjelaskan tentang matematika peminatan untuk kelas 10 semester 1, yaitu materi eksponen. Tapi sebelum mulai, silakan Sobat dan Pasar Mengajar like, subscribe, dan ingat nyalakan loncengnya, dan juga share video ini ke teman-teman. Oke, Sobat dan Pasar Mengajar, Bapak mulai saja pembahasan materinya. Nah, yang pertama kita perlu tahu dulu arti pangkat ya. A pangkat M itu artinya A kali A kali A kali titik-titik kali A, di mana A-nya itu ada sebanyak N ya. Nah, contohnya begini. 2 pangkat 3 itu bukan artinya 2 kali 3 ya. 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2 gitu ya. Nah, kalau kita hitung ini hasilnya jadinya 8. Terus 3 pangkat 4. Nah, itu artinya bukan 3 kali 4, tapi 3 pangkat 4 itu artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jadi hasilnya di sini kalau kita hitung ya, hasilnya adalah 81 ya. Jadi itu pengertian dari bilangan berpangkat. Nah, yang berikutnya Sobat dan Pasar Mengajar, untuk lebih mudah mengerjakan soal-soal eksponen, pertama kali kita harus tahu dulu sifat-sifat eksponen. Ya, sudah Pak tuliskan di papan ya. Yang pertama, ya, A pangkat 0 ya sama dengan 1. Di mana A itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi nggak boleh 0 ya. Contohnya gini, 2021 pangkat 0, maka hasilnya berapa? 1. Jadi bilangan apapun dipangkatin 0, hasilnya 1 ya. Kecuali ini, A tidak boleh sama dengan 0. Yang kedua, nah di sini A pangkat M dikalikan A pangkat N ya. Jadi kita bisa hitung dengan cara A pangkat M tambah N. Jadi pangkatnya dijumlahkan. Contohnya 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 3 itu hasilnya apa? 2 pangkat 4 tambah 3 sama dengan 2 pangkat 7 ya. Oke. Yang ketiga, A pangkat M dibagi A pangkat N. Maka kita hitung dengan cara A pangkat M dikurangi N, pangkatnya dikurangi. Contohnya 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4, maka hasilnya adalah 5 pangkat 6 kurangi 4 sama dengan 5 pangkat 2 ya. Yang berikutnya, A pangkat M dipangkatin N. Nah, kita hitung dengan cara A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya dikali ya. Contohnya 3 pangkat 5 dipangkatin 2. Maka kita hitung dengan cara
3 pangkatnya dikalikan 5 kali 2 sama dengan 3 pangkat 10. Ya. Berikutnya yang kelima. A kali B kemudian dipangkatin M. Maka kita rinci. A-nya dipangkatin M dikali B-nya juga dipangkatin M. Ya. Contohnya 2X kalau kita pangkatin 3, maka ini akan menjadi 2 pangkat 3 dikali X pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8 ya. Oke, jadi 8 X pangkat 3 ya. Nah, yang keenam, A per B kalau kita pangkatin M, maka kita rinci juga menjadi A pangkat M dibagi B pangkat M. Contohnya 2 per 3 kalau kita pangkatin 3, itu akan menjadi 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. Ini kalau kita hitung jadi berapa? 2 pangkat 3 itu 8 ya. 3 pangkat 3 itu 27 ya. Oke. Yang ketujuh, kalau pangkatnya negatif, kita diminta jadikan pangkat positif. A pangkat min N itu kalau menjadi pangkat positif, maka akan menjadi 1 per A pangkat N. Jadi dia jadi penyebut. Nah, contohnya begini. 2 kalau dipangkatin min 3. Nah, pangkatnya negatif. Kalau kita diminta menjadi pangkat positif, maka ini menjadi 1 per 2 pangkat 3. Hasilnya berapa di sini? 1 per 8. Ya. Terus yang ke-8. A pangkat M per N. Jadi pangkatnya pecahan. Maka akan menjadi akar pangkat N A pangkat M. Ya. Jadi penyebutnya menjadi akar pangkat, ya. Contohnya gini. 8 pangkat 2 per 3. Maka penyebutnya berapa? 3 ya. Jadi akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. Ya. Oke. Jadi ini adalah sifat-sifat eksponen yang penting Sobat Denpasar Mengajar ketahui agar mudah mengerjakan soal-soal eksponen. Oke, Sobat Denpasar Mengajar. Jadi sekarang Bapak lanjutkan untuk memberikan beberapa contoh soal terkait dengan eksponen, ya. Nah, yang pertama nih. Tentukan hasil perpangkatan berikut. Nah, yang A 2 pangkat 6. Oke, Bapak langsung aja ya. 2 pangkat 6. Oke, Pak di sini aja mengerjakan ya. 2 pangkat 6 itu artinya apa? 2 pangkat 6 itu artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini baru berapa? 4 ya. Kali 2 kali 2. Jadi 2-nya ada 6 ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Udah 6 ya. Nah, oke, silakan Sobat Denpasar hitung ya. Jadi kalau kita hitung di sini, itu hasilnya adalah berapa? 64. Nah, itu yang pertama, yang nomor A. Terus yang B, min 3 pangkat 4. Nah, minnya dalam kurung ya, bukan di luar kurung. Jadi kalau nomor B, oke Pak di sini aja. Min 3 pangkat 4 itu artinya, oke ini min 3 dikali min 3 dikali min 3 kali min 3 gitu ya. Nah, ingat Sobat Denpasar Mengajar, kalau min ya dikalikan min itu positif ya. Kemudian plus kali min kali min positif. Jadi atau kalau min dipangkatin nanti genap, hasilnya pasti positif. Kalau min dipangkatin ganjil,
hasilnya pasti ganjil. Ya, jadi kalau di sini kita lihat minnya ada 4 ya, berarti pangkatnya genap, pasti hasilnya positif. Nah, oke, kita nggak usah tulis ya, atau mungkin Bapak tulis dulu hasilnya positif, tandanya positif, nanti Bapak hapus. Terus 3, nanti angkanya ya kita kaliin sekarang, 3 kali 3 kali 3 kali 3. Hasilnya berapa? Ini 9 kali 9 81. Nah ini Bapak nggak usah tulis kalau positif ya. Jadi min 3 pangkat 4 hasilnya 81. Oke. Yang nomor C sekarang ya. Nomor C itu min 5 pangkat 3. Nah kalau min 5 pangkat 3, ingat minnya ini dalam kurung ya, bukan di luar kurung ya. Itu artinya min 5 dikali min 5 dikali min 5. Nah, tadi Bapak sampaikan kalau minnya dipangkatin ganjil, pasti tandanya atau hasil tandanya nanti pasti min. Baru kita kali nih, 5 kali 5 kali 5. Ya, hasilnya berapa? 25 kali 5, jadi 125. Jadi min 5 pangkat 3 hasilnya adalah min 125. Terus nomor D, 2/3 pangkat 3. Oke, Bapak di sini ya. Nomor D, 2/3 pangkat 3. 2/3 pangkat 3. Oke. Kalau pecahan begini ya sudah, kita tulis saja ya. 2/3 atau kali 2/3 kali 2/3 gitu ya. Oke. Kalau pakai sifatnya tadi bisa juga. Sebentar Bapak tuliskan kalau kita pakai sifatnya ya. Nah, kalau ini nanti hasilnya berapa? Oke, di atas berarti kaliin semua ya. 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Di bawah kaliin aja ya. 3 kali 3 kali 3 hasilnya 27. Kalau berdasarkan sifat tadi gimana? Kan 2/3 pangkat 3 berarti 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. Nah, kalau 2 pangkat 3 itu artinya apa? 2 kali 2 kali 2 dibagi 3 kali 3 kali 3 ya sama aja ya. Jadinya 8/27 ya. Terus yang berikutnya Sobat Denpasar mengajar yang E. Yang E apa itu? Min 3/5 ya. Min 3/5 pangkat 2. Nah ini Bapak kerjakan lewat contoh yang pertama aja ya. Cara pertama di nomor D ya. Jadi min 3/5 dikali dengan min 3/5. Jadi ingat, minnya kan dipangkatin genap. Kalau min dipangkatin genap jadi tandanya plus ya, hasilnya plus. Kemudian 3 kali 3 berapa? 9. 5 kali 5 25 ya. Jadi plus 9/25. Jadi kalau ada plus ya nggak usah ditulis ya. Jadi hasilnya adalah min 3/5 pangkat 2 hasilnya adalah 9/25. Oke Sobat Denpasar mengajar, sebentar kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke Sobat Denpasar mengajar, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Nyatakan dalam bentuk pangkat positif ya. Jadi yang pertama, 3 pangkat min 2 dikalikan A dikalikan B pangkat min 3. Oke, untuk mengerjakan ini jadi caranya seperti ini ya. Pak tulis di sini aja. Nomor A, jadi 3 pangkat min 2. Jadi kalau pangkatnya min ya, dia akan menjadi, untuk menjadi positif maka dia harus jadi penyebut. Oke, jadi Bapak garis aja dulu ya, bikin kayak pecahan ya. Nah, jadi 3-nya kan pangkat min. Berarti Bapak taruh di penyebut aja, 3 pangkat 2. Ya, taruh di bawah. A-nya, oh ini nggak ada pangkatnya. Itu artinya A-nya pangkat 1, positif. Berarti biarkan di atas.
A. Kemudian B-nya itu pangkat min 3. Nah, agar positif maka B-nya juga harus jadi penyebut. Maka dikalikan B pangkat 3. Jadi simple seperti itu ya. Oke. Nomor B sekarang kita coba lihat. Nomor B, A pangkat 2 dikalikan B pangkat min 3 dibagi 2 pangkat min 2 dikalikan C pangkat min 4. Nah, sekarang gini. Kalau tadi, kalau dia pembilang pangkatnya negatif agar positif, maka dia jadi penyebut. Tapi kalau penyebut pangkatnya negatif, maka agar jadi positif, dia jadi pembilang. Oke? Nah, contohnya inilah nomor B ya. Jadi Bapak garis dulu dah. Oke, bikin kayak garis pecahan ya. Lihat sekarang yang A dulu lah. A-nya pangkat 2. Ini pembilang ya. Pangkatnya positif. Jadi nggak usah jadi penyebut. Tetap aja jadi pembilang. Jadi A pangkat 2. Terus B-nya sekarang. B-nya itu pangkat min 3. Kan negatif. Dia pembilang. Tapi pangkatnya negatif, maka biar jadi positif, maka dia jadi penyebut. Oke, Pak taruh di bawah ya. B pangkat 3. Oke. Terus sekarang kita lihat 2-nya. Ini penyebut ya. Sekarang kita lihat 2 pangkat min 2. Nah, dia penyebut tapi pangkatnya negatif di penyebut. Maka 2 pangkat min 2 ini jadi pembilang. Jadi kita tulis di atas ya. 2 pangkat 2. Ya. Terus C-nya penyebut pangkatnya negatif. Maka dia akan jadi pembilang. Oke, jadi di sini C pangkat 4. Oke. Nah, ini belum simetris nih. Bapak tulis B-nya di tengah aja ya. B pangkat 3. Oke. Jadi ini jawaban bagaimana cara kita merubah eksponen pangkat negatif menjadi pangkat positif. Sebentar kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, kita lanjutkan ya ke soal berikutnya nih. Sederhanakan bentuk berikut ya. Jadi yang A itu A pangkat 2 kali B per 3 kali 9 kali A pangkat 3 per B pangkat 4 ya. Jadi intinya begini. Kalau mengerjakan atau menyederhanakan itu yang punya bilangan pokok sama enaknya dikumpulin dulu gitu loh. Nah, ini ada konstanta ya, konstanta kumpulin dulu. Oke, Pak tulis di sinilah. A ya, jadi konstantanya berapa? 9 yang di atas, di bawahnya 3 kan gitu ya. Oke, kumpulin biar gampang. Terus A-nya sekarang A pangkat 2. Ini di pembilang juga ada A pangkat 3 ya. Terus B-nya sekarang. B-nya di sini B, terus di penyebutnya itu ada B pangkat 4. Oke. Nah, kalau sudah pakai konsep sifat eksponensial ya. Jadi 9 bagi 3 itu kan menang pembilang ya. Jadi menang pembilang ya udah 3 gitu aja Pak tulis ya. Terus ini A kuadrat atau A pangkat 2 kali A pangkat 3. Jadi sifatnya gimana tadi? A pangkat 2 tambah 3 ya. Ditambah ya. Terus yang B. Nah ini B, di bawahnya ada B pangkat 4. Oke, B-nya ini kalau nggak ada pangkatnya berarti dia pangkat 1 gitu ya. Jadi B-nya di sini itu jadinya 1. Oke, karena dibagi berarti pangkatnya dikurangi 4. Maka hasilnya berapa nih? Ini jadi 3 kali A pangkat 5 kali B pangkat. Nah ini 1 kurang 4 jadinya min 3. Oke, ini sudah benar jawabannya. Tapi kalau diminta nanti agar pangkatnya menjadi positif, ingat
soal sebelumnya. Jadi B pangkat min 3 ini akan jadi penyebut. Jadi pembilangnya adalah A kali A pangkat 5 dibagi B pangkat 3. Oke, itu yang pertama. Nah, yang nomor B sekarang. Ini 2P pangkat 4 dikalikan Q pangkat 3 dikali lagi 3 kali P pangkat 5 kali R dibagi 8 kali P kali Q pangkat 6. Oke, Bapak tulis di sinilah atau di sini ya, di sini aja dah. Nomor B, ya. Jadi bilangan dikumpulin, bilang apa, konstanta dikumpulin konstanta aja ya. Jadi di sini 2 kali 3 di bawahnya 8. Oke. Terus sekarang apa? Yang P. P-nya oke, jadi P-nya P pangkat 4, di sini P pangkat 5 dibagi P. Nah, ingat, ini P berarti nggak isi pangkat, berarti kita tambahin angka 1 aja ya, P pangkat 1 gitu ya. Terus apa lagi? Q ya, Q. Q-nya di sini. Q pangkat 3, di bawahnya Q pangkat 6. Terus R. Oh, R cuma pembilang. Ya sudah, R. Ya. Udah dia sendiri ya. Jadi nggak usah dia apa-apain gitu ya. Terus ini jadi apa nih? Ini 3, 2 kali 3. Ini kan bisa kita coret ya. Ini jadi 4 ya. 4 ya. Jadi di sini jadinya masih 3/4. Nah, ini kita pakai sifat eksponensial, eksponen aja ya. Ini P, ini kali, berarti pangkatnya ditambah. Terus ada bagi, berarti dikurang 1 gitu ya. Terus yang Q-nya nih. Q dibagi ya. Pembagian berarti pangkatnya dikurang ya. 3 kurang 6. R-nya ya biarin ya. Oke, jadi apa sekarang? 3/4 kali 4 tambah 5 itu 9. 9 kurang 1 itu jadinya P pangkat 8. Terus Q-nya pangkat min 3, kemudian R. Nah, ini sudah benar. Kalau nanti diminta biar pangkatnya positif, maka hasilnya oke, Bapak tuliskan dalam bentuk pecahan ya. Jadi konsep pecahan, jadi garis saja ya. Ini 3-nya di sini, 4-nya di bawah. Terus P-nya positif ya, jadi biarkan di pembilang P pangkat 8. R-nya juga positif, jadi biarkan di pembilang. Sedangkan Q-nya ya itu negatif, berarti jadi penyebut ya. Q pangkat 3. Oke? Oke, Sobat Denpasar Mengajar, itu pembahasan soal ini. Kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Jadi yang ini soalnya tentukan nilai perpangkatan berikut ya. Jadi nanti dalam sebuah angka ya. Atau bisa jadi dalam bentuk pecahan hasilnya ya. Yang nomor A, 16 pangkat 3/4 itu ditambah 9 pangkat setengah dibagi ya 125 itu pangkat 2/3 dikurangi 27 pangkat 1/3. Nah, untuk poin nomor A ini ya, biar gampang itu sebenarnya bisa langsung ya, tapi kalau tidak mungkin Bapak ajarin ini dulu nih. Nomor A, jadi 16 pangkat 3/4 ya. Kalau kita rubah, ini kita bisa rubah jadi apa? 2 pangkat 4 dipangkatin 3/4 ya. Oke, ini jadi ingat 2 pangkat 4 dipangkatin lagi 3/4. Maka diapain pangkatnya? Dikali ya. 4 kali 3/4. Oke, ini jadinya berapa? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8. Oke. Nah, itu dapat yang pertama ya. Kemudian 9 pangkat setengah. Nah, ini 9 pangkat setengah itu kita bisa rubah jadi 3 pangkat 2 dipangkatin setengah gitu ya. Jadi ini jadinya 3 pangkat 2 kali setengah itu jadinya berapa? 3 pangkat 1 ya.
3 pangkat 1 hasilnya 3 gitu ya. Oke. Terus yang berikutnya 125. 125 itu pangkat 2/3. Nah, 125 ini kita bisa ubah jadi 5 pangkat 3 ya. Dipangkatin 2/3. Maka hasilnya berapa? Ini kalau kita hitung jadinya 5 pangkat 3 kali 2/3 ya. Pangkatnya dikaliin ya, coret-coret jadi 5 pangkat 2 ya. 5 pangkat 2 itu 25 ya. Terus berapa lagi? 27 nih. 27 pangkat 1/3 itu bisa dirubah jadi 3 pangkat 3 dipangkatin 1/3. Jadi ya sesuai konsep di atas ini kan dikali ya. 3 kali 1/3 itu coret aja ya. Jadi 3 pangkat 1 ya. 3 pangkat 1 jadi 3 ya. Maka ya, kalau Bapak tulis di sini ya, untuk nomor A, jadi nomor A ya, itu hasilnya 16 pangkat 3/4 itu kan 8 ya. Jadi tulis aja di sini 8. Terus ditambah 9 pangkat setengah itu 3, berarti tambah 3. Dibagi 125 pangkat 2/3 berapa? 25. 25 dikurang 27 pangkat 1/3 itu adalah 3 ya. 3. Maka hasilnya berapa? 8 tambah 3 itu adalah 11 ya. 11. 25 kurang 3 itu 22 ya. Kalau disederhanakan jadinya setengah. Oke? Jadi ini jawaban nomor A. Sobat Denpasar Mengajar boleh rinci begini atau langsung juga boleh ya. Jadi kalau nanti belum paham boleh dirinci seperti ini ya. Nah, untuk nomor B, Bapak langsung aja ya di soal Bapak tulis ya di sini ya. Maksudnya bukan di soal. Di penyelesaiannya nggak Pak rinci lagi ya. Jadi 125 pangkat 2/3 dikurangi 32 pangkat 1/5 dibagi 16 pangkat 3/2 ditambah 25 pangkat setengah. Oke, Bapak tulis saja nih. Ini Pak rubah dulu. 125 pangkat 2/3 itu jadi 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 dipangkatin 2/3. Oke, Bapak langsung di sana nulisnya. Dikurangi. Nah, ini 32 pangkat 1/5. Jadi 32 itu bisa kita rubah jadi apa? 2 pangkat 5 ya. Dipangkatin 1/5. Dibagi. Nah, ini 16 pangkat 3/2 itu bisa kita rubah menjadi 4 pangkat 2 dipangkatin 3/2. Apakah boleh 2? Boleh. Ya, kalau ini karena pangkatnya 3/2 tadi, ya 4 pangkat 2 aja sudah bisa menghilangkan pecahan 2 ya. Oke, penyebut 2 ini bisa dihilangkan dengan 4 pangkat 2 ini. Ditambah, ini 25 pangkat setengah itu jadinya 5 pangkat 2 dipangkatin setengah. Nah, 4 pangkat 2 ini seperti yang Bapak bilang tadi boleh juga begini. 2 pangkat ya, yang ini ya, 16 pangkat 3/2 itu boleh juga 2 pangkat 4 dipangkatin 3/2. Mana aja boleh ya. Oke, sekarang kita selesaikan yang ini aja ya. Ini pangkatnya dipangkatin lagi gitu ya, 5 pangkat 3 pangkat 2/3 berarti pangkatnya dikalikan, berarti ini kita coret ya. Kita coret. Ini juga sama ya, 5 kali 1/5 berarti 5-nya kita coret ya. Ini 2 kali 3/2 berarti 2-nya kita coret ya. Ini juga 2 kali setengah berarti 2-nya kita coret ya. Maka hasilnya di sini itu jadinya 5 pangkat ya. 5 pangkat 2 dikurangi ini ya. 2 pangkat 1 dibagi 4 pangkat 3. Oke. Nah, ditambah 5 pangkat 1. Nah, hasilnya berapa nih? 5 pangkat 2 itu 25. Dikurangi 2 ya. Dibagi 4 pangkat 3 itu 64.
64 ditambah 5. 25 kurang 2 itu jadinya 23. 23 dibagi 6, 9. Ini kalau disederhanakan berarti sama-sama dibagi 23 ya. Sama-sama dibagi 23 berarti 1/3. Oke? Oke, Sobat Dem Dasar Mengajar, itu penjelasan untuk soal yang ini ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Got on my leather jacket Thriller. The show ain't nothing Miller. Man, I'm a lady killer. If I want her, I'ma steal her. I promise I can make her fly away like caterpillars. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Oke, Sobat dan Pasar Mengajar, lanjut lagi ya ke soal berikutnya. Jadi nilai dari 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 5 kali 5 pangkat min 6 dibagi 5 pangkat 3 adalah. Nah, ini kita gunakan sifat eksponen. Karena apa? Bilangan pokok atau basisnya sama ya. Basisnya 5. Jadi ingat, kalau bilangan berpangkatnya dikali berarti pangkatnya dijumlah. Kalau dibagi berarti pangkatnya dikurangi. Jadi ini gampang nih. Ini jadinya kita tulis bilangan pokoknya 5. Nah, pangkatnya sekarang. Ini 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3 kali 5 pangkat min 6. Jadi kalau kali gini berarti dijumlah ya. 2 tambah 5 ditambah min 6. Oke, tambahin aja gitu. Kalau dia min ya tambahin min gitu ya. Terus ini dibagi 5 pangkat 3 berarti pangkatnya dikurangi. Berarti dikurangi 3. Nah, untuk menghitungnya gimana biar mudah? Kalau masih bingung dengan penjumlahan bilangan bulat, jadi ubah dulu lah bentuknya ya. Ini jadi 5 pangkat 2 ditambah 5. Nah, ini ada yang berdekatan ya tandanya ya. Kita jadikan 1, jadi plus kali min, itu jadi min ya. Min 6 dikurangi 3. Jadi hasilnya berapa di sini? 2 tambah 5, 7. 7 kurang 6 jadinya 1. 1 kurang min 3 jadinya min 2. Nah, ini dapatnya ternyata pangkat negatif. Nah, kalau dapat pangkat negatif, umumnya diminta jadi pangkat positif. Maka ini jadi berapa? Jadi 1/5 pangkat 2. Oke, kalau kita diminta mencari nilai 5 pangkat 2, maka hasilnya jadi 1/25. Oke, itu penjelasan untuk soal yang ini. Ya, kita lanjut lagi ya. Oke, kita lanjutkan ya ke soal berikutnya nih ya. Jika nilai A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan 5, maka hasil dari A kuadrat dikali B pangkat 3 kali C pangkat min 1 dibagi A pangkat min 2 kali B kali C pangkat 2 adalah. Nah, trik untuk mengerjakan soal ini, jadi lebih baik kita jangan masukkan angkanya dulu. Kita cari dulu, kita sederhanakan dulu ya. Sederhanakan dulu eksponen ini ya. Nah, untuk menyederhanakan kita pakai sifat-sifat eksponen ya. Jadi kalau kita sederhanakan itu jadinya A-nya pangkat berapa nih? Kan dibagi ya. Kalau dibagi berarti pangkatnya dikurang ya. Jadi 2 dikurangi, nah ini ada min ya, jadi 2 dikurangi min 2, langsung aja begitu ya. Oke, kenapa dikurang? Ya karena dibagi. Terus B-nya gimana? B-nya dibagi juga, berarti pangkatnya dikurang. 3 kurang berapa? Ini B nggak ada pangkat, berarti 1 ya di sini ya. 1 B, adik B pangkat 3 kurang 1. Terus C-nya gimana? C-nya
Di atasnya min 1. Oke, tulis saja min 1. Nah, dibagi berarti dikurang pangkatnya. Dikurang 2. Ya. Oke, kalau sudah kita coba hitung hasil sederhana dari eksponen ini ya. Ini A-nya jadi berapa? 2 kurang min 2. Berarti itu jadinya 2 tambah 2 ya. 2 tambah 2 jadinya 4 ya. Jadi A-nya jadinya pangkat 4. Nah, B-nya 3 kurang 1 berarti 2 ya. C-nya, nah min 1 dikurangi 2 itu jadinya min 3 ya. Nah, kita jadikan semua biar jadi pangkat positif. Maka kita rubah dulu bentuknya ya. Jadi di sini A pangkat 4 kali B pangkat 2 dibagi C pangkat 3. Nah, kita udah dapat nih bentuk sederhana dari soal ya. Kalau sudah dapat bentuk sederhananya, sekarang baru kita masukkan ya, substitusi nih ya. Nilai A-nya berapa? 2 ya. 2 jadinya pangkat 4 kali nilai B-nya berapa? 3, berarti 3 pangkat 2. Nilai C-nya berapa? 5. Jadi 5 pangkat 3. Nah, kalau kita mau cari, ya udah hitung aja ya. Ini jadi berapa? 2 pangkat 4 itu adalah 16. 16, 3 pangkat 2 itu 9 dibagi 5 pangkat 3, 125 ya. 16 kali 9 itu jadi berapa? 144 per 125. Oke, demikian penjelasan atau pembahasan soal ini ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, kita lanjutkan ya ke soal yang berikutnya. Ini ada bentuk sederhana dari X pangkat min 1 dikurangi Y pangkat min 1 dibagi X pangkat min 1 tambah Y pangkat min 1 adalah. Oke, nah untuk mengerjakan soal ini kita rubah dulu ya pangkat negatifnya biar jadi pangkat positif ya. Kita rubah. Oke, yang pertama X pangkat min 1 kita rubah menjadi 1 per X ya. Oke, kita rubah jadi 1 per X. Y pangkat min 1 kita rubah jadi min 1 per Y ya. Per, gitu ya. Oke. Yang di bawah sekarang X pangkat min 1 juga kita rubah jadi 1 per X ditambah 1 per Y ya. Oke, sekarang bagian pembilangnya nih. Bagian pembilangnya itu kan ada pengurangan pecahan, jadi samakan penyebut ya. Samakan penyebut juga. Ini bagian pembilang ya dulu ya. Ini jadi apa? Y per X kali Y dikurangi di sini X per X kali Y per. Nah, ini juga bagian penyebutnya karena terdiri dari pecahan, kita samakan penyebut pada penyebutnya ya. Di sini. Jadi Y per X kali Y ditambah ini jadi X per X kali Y. Oke? Nah, kita sekarang hitung nih ya. Jadi yang di atas itu bagian pembilang itu akan menjadi Y min X per X kali Y ya. Nah, bagian penyebutnya kita juga hitung itu menjadi Y plus X dibagi X kali Y ya. Jadi intinya, nah di sini bagian pembilangnya itu terdiri dari pecahan yang penyebutnya XY. Bagian penyebutnya terdiri dari pecahan juga yang penyebutnya XY. Jadi sama-sama punya penyebut XY. Artinya apa? Kita bisa coret. Nah, coret ya. Oke. XY-nya kita bisa coret, kita bisa bagi ya. Sehingga hasilnya, sisa hasilnya yang bagian pembilang itu menjadi Y min X. Bagian penyebut itu tersisa Y plus X. Nah, kalau kita rubah bentuknya bisa menjadi seperti ini juga. Y min X dibagi X plus Y ya.
Jadi ini adalah bentuk sederhana dari soal ya. Jadi X-1 dikurangi Y-1 per X-1 ditambah Y pangkat X pangkat min 1 dikurangi Y pangkat min 1 dibagi X pangkat min 1 tambah Y pangkat min 1 itu sederhananya itu menjadi Y min X per X tambah Y. Oke, itu penjelasan dari soal ini. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Jadi di sini bentuk sederhana dari A B pangkat min 1 dikurangi A pangkat min 1 kali B dibagi A pangkat min 1 ditambah B pangkat min 1 adalah. Oke, jadi seperti soal sebelumnya. Jadi ini harus dirubah dulu jadi bentuk atau bentuk eksponen pangkat positif ya. Jadi Bapak rubah dulu ya. Yang pertama dulu ya. A kali B pangkat min 1 itu Bapak rubah menjadi A per B ya. Jadi B-nya jadi penyebut. Terus A pangkat min 1 kali B dirubah jadi B per A. Jadi pembilangnya jadi begini ya. A per B dikurangi B per A ya. Oke. Nah, dibagi. Nah, ini juga A pangkat min 1 itu jadi apa? 1 per A. Ditambah B pangkat min 1 itu jadi apa? 1 per B. Oke. Sama dengan tadi. Nah, untuk bagian pembilang dulu ya. Bagian pembilang kita samain penyebutnya. Jadi yang bagian sini, bagian yang di kiri itu kita kaliin A ya. Jadi A kuadrat per AB ya, A kali B dikurangi. Ini bagian yang di kanan itu kita kaliin B ya. Jadi B kuadrat per A kali B dibagi. Nah, dibagi nih. Ini bagian yang di kiri berarti kita kaliin B ya. Jadi B per A kali B ditambah yang di sini kaliin A ya. A per A kali B. Oke. Maka jadinya apa? Oke, yang pembilangnya jadi begini. A kuadrat min B kuadrat per A kali B. Kemudian bagian penyebut itu jadi B tambah A per A kali B. Nah, bagian pembilang ya punya penyebut AB. Bagian penyebut punya juga penyebut AB. Kita bisa hilangkan ya. Maka ini jadinya A kuadrat min B kuadrat per B tambah A. Oke, ingat konsep ya. Konsep Bapak tulis di sini aja ya. A kuadrat min B kuadrat itu nanti apa? A plus B itu kali A min B ya. Ya. Ini konsep aljabarnya ya. Jadi atau pemfaktorannya ya. A kuadrat min B kuadrat itu A plus B kali A min B. Maka di sini kita bisa rubah menjadi A plus B ya kali A min B dibagi. Nah, ini biar bentuknya bagus, kita balik aja ya. Jadi B tambah A itu sebenarnya sama juga artinya dengan A tambah B. Oke. Nah, yang di atas itu kan ada A tambah B, yang di bawah ada A tambah B juga. Kita coret aja ya. Maka hasilnya apa jadinya? A min B ya. Oke. Itu penjelasan tentang soal ini ya. Kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Oke, Sobat Denpasar mengajar, kita lanjutkan ya ke soal berikutnya. Tentukan hasil dari 4 kali 2 pangkat 5x tambah 2 dibagi 4 pangkat 2x tambah 1 dikali 2 pangkat x min 3. Nah, kalau ada soal seperti ini, untuk mudah mengerjakan, kita harus rubah semuanya menjadi satu bilangan pokok kalau bisa. Dan kalau soal ini kelihatannya
kita bisa jadikan satu bilangan pokok ya. Bilangan pokoknya apa? 2 ya. Oke, kita rubah aja ya. Jadi bilangan pokok 2 ya semuanya ya. Nah, kalau 4 itu bilangan dirubah menjadi bilangan pokok 2 menjadi berapa? 2 pangkat 2 ya. Oke, kita kaliin, ini sudah bilangan pokoknya udah 2 ya. Jadi 2 pangkat 5x tambah 2 dibagi. Nah, ini 4 kita rubah menjadi 2 pangkat 2 dipangkatin 2x tambah 1 kali 2 pangkat x min 3. Oke, kita selesaikan ini dulu ya. 2 pangkat 2 dipangkatin 2x tambah 1. Jadi bilangan berpangkat dipangkatin lagi, maka pangkatnya kita kalikan ya. Oke, yang di atas kita biarkan dulu ya. 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 5x tambah 2 dibagi. Nah, ini jadi berapa? Kita kaliin 2 kali 2x jadi 4x ya. 2 kali plus 1 jadi plus 2 ya. Oke. Nah, di sini jadi berapa? Masih kita biarkan ya, x min 3. Nah, untuk gampang nih, untuk gampang lagi ya, kita pakai sifat eksponen. Jadi kalau dikali berarti pangkatnya dijumlah. Kalau dibagi pangkatnya dikurangi. Jadi nanti bilangan pokoknya sama ya nih. Bilangan pokoknya 2. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, ini 2 pangkat 2-nya ya. Ini kan ada 2 kali 5 2 pangkat 5x plus 2. Karena kali berarti pangkatnya jumlah ya. Nah, untuk menghindari kekeliruan kita, lebih baik kalau ada persamaan begini ya, kita kurung ya, kurung dulu ya. Ini 5x tambah 2. Terus yang ini kan bagi ya. Dibagi 2 pangkat 4x tambah 2. Karena dibagi berarti pangkatnya kita kurangi. Dikurangi. Ya, kita kurung aja ya persamaannya ya. 4x tambah 2. Nanti baru kita buka kurungnya ya. Ingat ya, ini kita kurung ya. Hati-hati kalau ada persamaan, kita mau jumlahkan atau kita mau kurangkan, sebaiknya kita kurung dulu ya. Terus ini 2 pangkat x min 3 itu juga dibagi ya. Dia bagi ya. Berarti pangkatnya kita kurangi. Jadi dikurangi dalam kurung x min 3. Oke, setelah itu baru kita buka kurungnya sekarang. Ini 2 pangkat 2. Oke, kalau tambah berarti nggak masalah ya. Tambah 5x tambah 2. Nah, ini jadinya kurang 4x kurang 2 kan gitu ya. Ini jadi kurang x min kali min jadi plus ya. Plus 3 ya. Nah, kita lihat sekarang. 2 pangkat. Oke, apa dulu? X-nya dulu boleh. Kita coba. 5x dikurangi 4x. Oke, kita kumpulin aja lah dulu. Ini 5x kurang 4x kurang x. Baru angkanya ya. Tambah 2, tambah 2, kurang 2, tambah 3 ya. Oke, sama dengan nih 2 pangkat. Nah, kita yang isi x ya, yang isi variabel x. Jadi 5x kurang 4x kurang x. Oh, ternyata habis. Ya, tinggal angkanya ya, tinggal konstanta ya. 2 tambah 2 kurang 2 tambah 3. Hasilnya berapa? Hasilnya 5 ya. Berarti ini jadinya 2 pangkat 5. Kalau 2 pangkat 5 berapa? 32 ya. Jadi hasil dari soal ini adalah 32. Oke, kita lanjutkan lagi ya ke soal berikutnya. Oke, kita lanjutkan ya Sobat Denpasar Mengajar. Ini adalah soal terakhir untuk video ini ya. Tentukan nilai dari 69 pangkat 12 dikurangi 69 pangkat 11
dikurangi 136 dibagi 69 pangkat 11 dikurangi 2 ya. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita coba lihat dulu 69-nya ya. Nah, yang pertama ada 69 pangkat 12, yang berikutnya ada 69 pangkat 11. Jadi kita pakai acuan pangkat yang lebih kecil. Oke, jadi nah atau gini, maksud Bapak gini, 69 pangkat 12 ini kita nanti rubah menjadi 69 pangkat 11. Jadi kalau kita rubah ini jadinya 69 pangkat 11 kali 69 pangkat 1 ya. Atau pangkat satunya nggak usah ditulis. Jadi begini ya, 69 pangkat 11 dikali 6 kali 69. Oke, kita rubah dulu ya. Nah, ini jadinya 69 pangkat 11 kali 69 dikurangi 69 pangkat 11 dikurangi 136 dibagi 69 pangkat 11 dibagi 2. Dikurangi 2. Nah, kalau sudah, oke, ini Pak kurung dulu ya. Nah, Pak kurung dulu. Kita hitung duluan ini gitu loh, ya. Nah, sekarang yang dalam kurung ini kan ada faktor yang sama. Faktor yang sama itu 69 pangkat 11. Jadi kita keluarkan ya faktor yang sama, jadi 69 pangkat 11. Oke, ini kita kurung ya. Nah, di sini ini kan ada 69 pangkat 11 kali 69. Kita sudah keluarkan 69 pangkat 11, berarti sisa 69. Terus dikurang ini 69 pangkat 11 kita keluarin. Berarti sisa berapa? Sisa 1 ya. Kemudian dikurangi 136 dibagi 69 pangkat 11 dikurangi 2. Oke, kita hitung dulu ya. 69 kurang 1 ya, itu jadi 68 ya. Jadi di sini jadi 69 pangkat 11 kali 68 dikurangi 136 dibagi 69 pangkat 11 kurang 2 ya. Nah, sekarang bagaimana langkah kita? Kita coba lihat nih 136-nya. 136 itu kita kan bisa faktorkan ya. Ya, bisa faktorkan. Faktornya adalah 68 ya, 68 itu kali 2 ya. Ya, 68 kali 2 kan salah satu faktor faktor dari 136 itu ya. Ini 68 kali 2. Yang lain juga ada ya. Tapi kenapa kita pakai 68 kali 2? Karena di atas itu kan di sebelahnya itu ada 68. Jadi kita usahakan 136 itu ya, apakah ada faktor dari 68? Oh, ternyata ada. Jadi 136 adalah 68 kali 2. Maka kita rubah dulu ya. Ini jadinya 69 pangkat 11 kali 68. Ini kita rubah jadi 2 kali 68, atau dibalik juga nggak jadi masalah ya. 68 kali 2 atau 2 kali 68 dibagi 69 pangkat 11 kurang 2. Nah, untuk bagian atas atau pembilang itu kan ada faktor yang sama, 68. Kita keluarkan aja ya. Ini kita keluarkan 68. Berarti yang di sini sisa berapa? Sisa 69 pangkat 11. Dikurang di sini sisa yang bagian kanannya sisa 2 dibagi 69 pangkat 11 dikurangi 2. Nah, dari bentuk ini kelihatan nih. Ternyata di atas ada faktor 69 pangkat 11 kurang 2. Di bawah juga ada 69 pangkat 11 kurang 2. Jadi kita bisa coret ya. Coret-coret, maka hasilnya jadinya berapa? Tinggal hasilnya adalah 68.
Oke, Sobat Denpasar Mengajar, demikian penjelasan lengkap Bapak tentang pendahuluan materi eksponen untuk anak SMA kelas 10 semester 1 ya. Sekian dulu untuk video Bapak kali ini. Ingat, terus tonton video Bapak untuk eksponen yang lainnya. Ada beberapa video lagi nanti ya, sehubungan dengan materi eksponen. Dan sebagai akhir kata, tetap diingat bahwa belajar di Denpasar Mengajar pasti fun. Got on my leather jacket Thriller. They're showing at the Miller. Man, I'm a lady killer. If I want her, I'm a stealer. I promise I can